Saat anak kita lahir kita bisikkan la ilaha illallah. Saat kita mati anak kita pun akan membisikkan ke telinga kita la ilaha illallah. Mata kami sudah menengok azab neraka jahanam. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan teriakan penghuni neraka. Farji'na, balikkan kami ke dunia, balikkan kami ke bulan Rajab, balikkan kami ke hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita dapat. Rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101 di akhir nominal transfer. Misalnya 100.000 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata sodakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak malam, tapi ada satu malam yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Satu malam lebih baik beramal daripada 1000 bulan. Ada banyak siang, tapi ada satu siang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajju Arafah, berwukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Semua malaikat turun untuk menurunkan, membawa berkah kepada orang yang berhaji ke Baitullah. Ada banyak hari, tapi ada satu hari yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Innal jumu'ata sayyidul ayyam. Hari Jumat adalah pemimpin, penghulu dari segala hari. Ada banyak bumi, tapi belahan bumi dipilih Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal baladil amin. Inilah tempat yang sangat aman. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Tempat Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram.
hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, menjadi kiblatnya umat Islam. Salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 rakaat di belahan bumi yang lain. Ini hak prerogatif Allah. Ada yang dilebihkan Allah, kelebihan-kelebihan itu penuh dengan keberkahan. Dari sekian banyak manusia, ada yang dipilih Allah menjadi wali-walinya, ada yang dipilih Allah menjadi nabi di antara nabi, ada yang dipilih menjadi rasul di antara rasul, ada yang dipilih menjadi ulul azmi, dan di antara ulul azmi ada satu yang dipilih, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan bulan? Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Jumlah bulan ada 12, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang penuh dengan kemuliaan. Penjelasan 4 bulan itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun mutawaliyatun. 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sedangkan yang satu lagi bulan yang terpisah antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban, itulah dia bulan Rajab, dan kita diberikan Allah keutamaan masih hidup di bulan Rajab. Doa yang selalu dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berikan kami berkah di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Mengapa kita masih dihidupkan Allah di bulan Rajab? Berapa banyak kawan, jiran, sahabat, tetangga yang sudah lebih mendahului kita tidak sampai ke bulan Rajab. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan hidup, wal hayata, Allah menciptakan mati. Untuk apa Allah hidupkan kita di bulan Rajab ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat kita beramal. Yang dipandang Allah bukan siapa yang paling banyak ilmunya, bukan yang paling tinggi jabatannya. Yang dipandang Allah adalah ayyukum ahsanu amala, orang yang paling baik amalnya. Maka ketika kita diberikan kesempatan menjadi umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad SAW, menghadap kiblat yang terbaik, Ka'bah, di bulan yang terbaik, di bulan baik, hari baik, maka amal apa yang dapat kita isikan pada kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Amal yang utama, kata Nabi SAW, wa minal hurumi fasum, pada bulan-bulan haram, maka berpuasalah. Maka kita laksanakan puasa, panjang umur, sehat badan, bisa melaksanakan puasa hari Senin, hari Kamis di bulan Rajab, maka dia mendapatkan 2 keutamaan: puasa sunat Senin, puasa sunat Kamis, dan puasa bulan Rajab. Kalau kebetulan bertepatan dengan tanggal 13, 14, 15, mendapat 3 keutamaan. Keutamaan ayyamul bait, ayyam hari, bait putih. Bumi ini hitam, tapi karena dicahaya matahari sedang putih, menjadi putih. Sebagaimana putihnya bumi karena cahaya matahari, begitulah putihnya orang-orang yang berdosa karena melaksanakan puasa ayyamul bait 13, 14, 15. Kalau kebetulan tepat pada tanggal 14, 15 jatuh pada hari Senin atau Kamis bertepatan dengan bulan Rajab, maka mendapatkan 3 keutamaan. Begitu juga dengan ahabbus siyam ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Nabi Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman, berpuasa sehari dan berbuka sehari. Kebetulan dia melaksanakan puasa Daud, dia ambil hari-hari ganjilnya, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, bertepatan dengan 13 dan 15, bertepatan pada hari Senin, maka dia mendapatkan 4 keutamaan. Keutamaan puasa Daud, keutamaan puasa Ayyamul Bait, keutamaan puasa hari Senin, dan keutamaan puasa di bulan Rajab. Memang umur umat Nabi Muhammad SAW paling pendek, badannya paling kecil, tapi keutamaan-keutamaan, kelipatan-kelipatan ganda inilah kita laksanakan, kita kejar. Begitulah Allah memberikan rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan berdosa maksiat lebih banyak, tapi kesempatan untuk beramal soleh juga diperbanyak karena keutamaan di akhir zaman. Orang-orang yang beramal di akhir zaman dengan fitnah yang luar biasa. Al-mu'minu, seorang mukmin, alladzi yukhalitun nasa, berinteraksi dengan orang banyak, hidup di akhir zaman, wa yasbiru ala adaum, dan mereka sabar, menyabarkan dirinya untuk tetap beramal, maka mereka lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah meminta untuk hidup di akhir zaman. Inilah adalah takdir pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terima takdir ini, kita tetap menjadi orang-orang yang diberikan balasan, minum dari telaga la yazma'u fiha abada,
Kalau dia sudah minum, dia tidak akan haus untuk selamanya. Sahabat bertanya, apakah kami itu ya Rasulullah? Kata Nabi, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Ada nanti namanya ikhwani, saudara-saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka percaya kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Kalau Abu Bakar Siddiq beriman kepada Nabi, karena dia mertua Nabi, dia bersama dengan Nabi, satu kamar, satu ruang hijrah bersama Nabi. Tapi kita yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah menatap Nabi, hidup kita 1400 tahun lebih sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita percaya kepadanya. Kita hadir maulidnya, meneteskan air mata menyebut namanya, membayangkannya, ingin berjumpa dengannya, selalu berselawat kepadanya. Maka insyaallah, walaupun kita hidup di akhir zaman, almar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Hari ini orang banyak sekali tidak mau makan minyak, kolesterol, gula, sehingga banyak yang diet dan puasa. Maka inilah kesempatannya. Sumu tasihhu. Kalau kamu banyak puasa, kamu akan sehat. Al-ma'idatu baitu kulli da. Segala macam penyakit itu sarangnya adalah lambung. Dari mana penyakit gula? Dari lambung. Dari mana penyakit diabetes, kolesterol? Semua berawal dari makanan. Maka dengan memperbanyak puasa, orang-orang yang puasa sehat walafiat. Contohnya adalah Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, para ulama salafun salih. Amalan mereka adalah puasa. Dan ada satu pintu surga khusus untuk mereka. Mereka akan dipersilakan masuk dari babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan, tempat orang yang rajin melaksanakan puasa sunat. Bil khusus bagi perempuan. Laki-laki yang salat Jumat punya istri, adik perempuan, anak perempuan, yang tahun lalu masih tinggal puasanya 7 hari, belum diqadha sampai hari ini, maka dilaksanakannya puasa qadha. Niatnya bukan puasa sunat, niatnya puasa qadha, mengganti puasa yang tinggal. Dilaksanakan di bulan Rajab, maka qadhanya lunas dan dia mendapatkan pahala sunat puasa di bulan Rajab. Begitulah motivasi bagi seorang muslimah, seorang suami mengingatkan istrinya, seorang ayah mengingatkan anaknya, seorang abang mengingatkan adik kakaknya. Untuk apa? Supaya jangan sampai mati meninggalkan puasa. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Kesempatan, jangan sampai kita mati dalam keadaan berhutang. Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih layak untuk diutamakan. Ketika jenazah sebelum dikebumikan, ahli waris mewakili semua keluarga meminta kepada jiran, tetangga, kawan, sahabat, kalau ada yang meninggal ini punya hutang piutang, harap datang kepada ahli waris. Padahal ada hutang yang lebih utama, hutang tinggal puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Adapun bagi yang tidak sanggup berpuasa, wa'alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, mereka membayar fidyah, memberikan makan orang miskin 1 hari, makan pagi, makan siang dan makan malam. Kalau mau diberikan makanan baik, kalau tidak mampu memberikan makanan, maka dihitung berapa makanan pagi, makan siang, makan malam, diberikan dalam bentuk uang supaya mereka dapat makan. Karena agama Islam mengajarkan afsus salam, tebarkan salam, at'imut ta'am, kasih makan. Orang-orang yang tidak memberikan makan, mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama? Di antara pendusta agama adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, mereka yang tidak pernah peduli kepada makanan orang miskin. Ada di antara kita yang tidak sanggup melaksanakan puasa, maka amal yang kedua adalah memperbanyak solat sunat. Kebetulan pagi solat sunat duha, kebetulan malam dia bangun, wa minal laili, dari sebagian malam. Allah tidak minta semua malam. Wa minal laili, sebagian malam, fatahajjad, lawan kantuk. Ketika bangun malam, lawan kantuk dengan mandi, bersih, suci. Lalu kemudian salat sunat wudu 2 rakaat. Nabi memanggil Bilal, hai Bilal, sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan salat sunat wudu. Bagi yang sudah melaksanakan semoga istiqamah. Bagi yang belum melaksanakan, ini momentumnya bulan Rajab, memperbanyak amal. Salat sunat wudu 2 rakaat. Setelah itu salat sunat taubat. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, ada orang yang silap salah berdosa, banyak salahnya, tsumma yatatahhar, mandi taubat. Tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat. Tsumma yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Setelah salat sunat taubat, salat sunat tahajud. Setelah salat sunat tahajud, salat sunat hajat. Segala hajat-hajat yang baik dimintakan dengan mendahulukan salat sunat 2 rakaat. Setelah itu kemudian salat sunat witir.
Ij'alu akhir salatikumul laila al-witra. Jadikan salat terakhir kamu salat witir penutup. Setelah itu tertidur atau berzikir atau membaca Al-Qur'an, memperbanyak salat. Inna wala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab, dihitung dari seorang hamba adalah salat. Idza salahat salahal amalu kulluh. Kalau salatnya baik, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau salatnya rusak, yang lain ikut jadi rusak. Ketika salat fardu itu dihitung, ternyata bacaannya kurang fasih, ternyata kurang khusyuk, lalu kata Allah kepada malaikat, fanzuru, pandanglah, lihat bagaimana salat sunatnya, ba'diyahnya, qabliyahnya. Man shalla 12 raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat membuat manusia dibangunkan satu tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Allah paling suka ketika seorang hamba itu saat sujudnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bisa berbahasa Arab, dia lantunkan dalam hatinya, dia panjatkan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sanggup melaksanakan salat karena sakit, karena keterbatasan, masih ada kesempatan yang lain. Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang berzikir qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, ala junubihim, atau berbaring. Membaca Al-Qur'an juga zikir, tasbih zikir, tahmid zikir, takbir zikir, istighfar zikir, salawat zikir. Salat itu pun zikir. Aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk berzikir mengingat aku. Maka zikir yang begitu banyak. Kalau bingung saking banyaknya zikir, maka pilih 3 zikir utama. Yang pertama istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan kelapangan, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kemudahan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Setelah itu memperbanyak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa huttan anhu asyra sayyiat, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'an lahu asyra darajat, diangkat 10 derajat tingkatan kemuliaan di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang paling afdal di antara semua zikir, afdalul dzikri la ilaha illallah. Saat anak kita lahir kita bisikkan la ilaha illallah. Saat kita mati, anak kita pun akan membisikkan ke telinga kita la ilaha illallah. Saat tahlil kita bisikkan la ilaha illallah. Saat orang meninggal dunia kita bacakan la ilaha illallah. Kalau tasbih pelepah korma sampai kepada orang meninggal dunia, maka bacaan tahlil la ilaha illallah kita hadiahkan kepada almarhum almarhumah, maka itu juga mendatangkan manfaat kepada mereka di hadapan Allah, di padang mahsyar, di hadapan Allah, di dalam kuburan. Ketika mereka sudah tidak lagi berada di hadapan kita dan mereka sedang bersama dengan orang-orang yang berada di alam barzakh. Puasa tidak mampu, salat sunat tidak sanggup, berzikir pun juga tidak. Masih ada satu amalan lagi, amalan harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, bisa kita berikan. Yang wajib namanya zakat. Kalau kita menghitung zakat dengan bulan Januari, Februari tidak sesuai. Kadang kita lupa, silap. Tapi kalau kita mulai dengan bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, ada simpanan 85 gram emas, keluar 2,5%, walaupun dalam bentuk uang, maka kita kalikan 85 gram emas kali 1 juta sama dengan 85 juta. Siapa saja yang memiliki tabungan uang simpanan bernilai 85 gram emas, 85 juta, dia keluarkan 2,5%, maka wajib baginya. Jangan sampai dia memakan harta haram. Dia tidak korupsi. Dari mana dia makan haram? Dia makan hartanya sendiri, tapi di dalam hartanya itu ada milik fakir miskin. Innamal du'afa innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Andai orang-orang soleh, orang-orang yang sudah mati itu dihidupkan, ditanya, maukah kamu hidup lagi? Mereka menjawab, Rabbana ya Allah absarna, mata kami sudah menengok azab neraka jahannam, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan teriakan penghuni neraka. Farji'na, balikkan kami ke dunia, balikkan kami ke bulan Rajab, balikkan kami ke hari Jumat, kami baru beramal, na'mal salihah, kami ingin beramal soleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya.
tapi dunia tak lagi kembali. Kita masih hidup, masih ada di bulan Rajab. Mari kita isi sisa usia yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa tabaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil ibadik zainil ibadi wal ajab wal imam tayyibati wal karam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin waqdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Palestin wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Allahumma dafa'na al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar was suyuf al mukhtalifata wash shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.